Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa bertemu secara online dalam mata kuliah Penghantar Bisnis Syariah. Insya Allah, saya akan menyampaikan bagian pertama dari mata kuliah Penghantar Bisnis Syariah ini, yaitu pengertian dan ruang lingkup bisnis syariah. Insya Allah, penyajiannya akan saya berikan secara ringkas agar mudah dimengerti oleh mahasiswa. Mari kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan apa itu bisnis? Memang dalam berbicara bisnis, kita memerlukan referensi, baik itu textbook maupun pengalaman langsung di lapangan. Namun di sini saya akan mempermudah mahasiswa untuk memahaminya dengan memaparkan 5 hal yang wajib atau yang penting dilihat dalam merencanakan maupun menjalankan bisnis. Yang pertama adalah peluang. Peluang di sini adalah melakukan riset kebutuhan dan tren pasar untuk menemukan peluang itu sendiri. Kebutuhan apa yang belum ada di pasar? Maksudnya kebutuhan apa yang belum terpenuhi di dalam pasar tersebut? Dan bagaimana trennya? Jadi dari situ kita bisa menemukan peluang apa yang cocok untuk bisnis yang akan kita jalankan atau bagaimana membawa arah bisnis kita selanjutnya. Yang kedua adalah resiko. Seorang pengusaha, pembisnis itu menimbang resiko, baik resiko jangka pendek hingga jangka panjang, kelebihan dan kekurangannya, serta cara pemecahannya. Yang ketiga adalah manajemen. Seorang pembisnis akan memikirkan proses dari input, prosesnya, hingga outputnya dengan pengaturan yang efektif dan efisien. Jadi kunci kata manajemen itu adalah efektif dan efisien, tepat sasaran dan tepat guna. Yang keempat adalah relasi. Seorang pembisnis akan membangun hubungan baik dengan pelanggannya, suppliernya, distributornya, dan dari berbagai pihak yang terlibat dari bisnis itu. Karena kebanyakan bisnis itu adalah bisnis yang akan berkelanjutan untuk jangka panjang. Jadi menjaga relasi itu sangat dibutuhkan. Yang terakhir adalah profit. Dan ini adalah yang paling penting. Seorang pembisnis itu menghasilkan profit yang maksimal dari semua hal penting sebelumnya, yaitu dari peluang, resiko, manajemen, dan relasi itu akan menciptakan profit yang maksimal bagi pembisnis. Jadi bisa kita simpulkan, pengertian bisnis itu adalah kemampuan dalam melihat setiap peluang dengan mempertimbangkan setiap resiko yang tercipta dengan menggunakan manajemen yang efektif dan efisien untuk menghasilkan profit yang maksimal. Lalu, apa sih bedanya pembisnis dan pedagang? Oke, hal yang paling membedakan antara pembisnis dan pedagang adalah satu, pembisnis adalah orang yang perencanaannya baik. Perencanaan di sini memiliki arti seorang pembisnis itu pasti memiliki tujuan dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut.
Jadinya dia sudah punya gambaran, dia sudah punya target. Nah, ya target. Apa yang ingin dia capai di dalam suatu bisnisnya tersebut, dan dia akan mengatur step by stepnya, merencanakannya dengan matang dan terorganisir. Yang kedua, seorang pembisnis itu memiliki sistem. Di sini adalah mempunyai manajemen untuk menjalankan proses bisnis. Jadi dia sudah punya rencana, dia juga punya sistem untuk menjalankan rencana tersebut. Ya, dia punya manajemen keuangan, dia punya manajemen operasionalnya, dia punya manajemen pemasarannya, dan dia juga akan mengatur semua itu dengan seni manajemen yang dia punya. Nah, yang ketiga, efektif dan efisien. Seperti yang saya jelaskan tadi, efektif dan efisien itu adalah tepat guna dan tepat sasaran. Jadinya dengan menggunakan sistem yang dia pakai dalam menjalankan rencana bisnisnya tersebut, dia pasti akan melakukannya dengan efektif dan efisien. Dia akan melakukan hal yang sudah dia timbang, bagaimana kelebihan dan kekurangannya, agar hasil yang didapatkan itu adalah hasil yang terbaik. Nah, yang keempat adalah pasar dan konsumen. Ini sebenarnya adalah ilmu yang sangat dibutuhkan. Ini adalah ilmu membaca peluang pasar dan perilaku konsumen. Membaca peluang yang seperti saya jelaskan di bagian awal tadi, dia harus bisa mengetahui kebutuhan apa, tren apa yang ada dalam pasar. Nah, kalau dari segi perilaku konsumen, nanti dia harus bisa mengsegmentasi konsumennya, bisa mentargeting, bisa memposisikan barangnya. Itu adalah sebuah rangkaian dari awal bisnis dan yang sangat penting. Kalian punya produk, kalian punya jasa, kepada siapa kalian harus jual? Nah, itulah pertanyaan yang umum ditanyakan dalam mencari peluang pasar dan perilaku konsumen, khususnya dalam segmentasi dan targeting. Jadi kalian menyediakan produk dan jasa itu sudah harus tahu kemana mau jualnya, sudah tahu ke orang mana yang akan membelinya. Tidak memproduksi dan menjual, tapi mencari tahu dulu apa yang dibutuhkan, siapa yang membutuhkan, baru memproduksi dan menyediakan produk atau jasa dalam bisnis Anda. Jadi, apa sih bedanya bisnis biasa dan bisnis syariah itu? Bisnis syariah itu adalah segala aktivitas bisnis sesuai dengan syariat Islam. Di mana, maaf ini salah ya, inputnya halal, itu saya salah ketik jadi output. Lalu prosesnya halal dan outputnya halal. Jadinya di dalam berbisnis syariah itu segala unsur yang kita kelola, baik itu dari bahan baku, proses, hingga hasil itu harus yang halal. Beda halnya dengan bisnis konvensional. Bahan yang digunakan tidak harus halal, prosesnya tidak halal, outputnya pun kadang haram. Jadi itulah bedanya bisnis syariah dan tidak syariah atau bisnis konvensional. Untuk memahami lebih mendalam, apa sih bedanya bisnis syariah dan bisnis konvensional? Saya akan memaparkan tabel ringkas yang insya Allah mudah dimengerti.
Yang pertama, proses sumber bisnisnya. Bisnis syariah berasal dari Al-Quran dan hadis. Sedangkan bisnis konvensional itu berasal dari daya pikir manusia. Jadi jelas, Al-Quran dan hadis. Bisnis syariah itu berasal dari Al-Quran dan hadis yang tertuang dalam fikih-fikih muamalah yang akan kita pelajari nanti. Sedangkan bisnis konvensional itu berasal dari pemikiran manusia, dari logika manusia. Yang kedua adalah pondasi bisnisnya. Bisnis syariah, pondasi bisnisnya adalah halal dan haram. Sedangkan bisnis konvensional adalah hampir semua halal. Halal dan haram berarti tidak semua bisnis syariah itu bisa dijalankan karena mungkin ada unsur haramnya. Namun Allah sangat adil dengan menciptakan lebih banyak bisnis yang halal daripada yang haram. Beda dengan bisnis konvensional. Hampir semua bisnis itu bisa halal jika menghasilkan profit bagi mereka yang menjalankan bisnis konvensional tersebut. Yang ketiga adalah pola bisnisnya. Bisnis syariah diawali dengan akad dan perjanjian, baik secara tertulis maupun secara lisan. Bisnis konvensional itu tidak mewajibkan akad. Yang keempat adalah implementasi bisnisnya. Bisnis syariah dijalankan dengan cara syariah dengan mengikuti syariat. Sedangkan bisnis konvensional dijalankan berdasarkan pola pikir dan logika manusia. Yang kelima adalah investasi. Di dalam bisnis syariah, kita mengenal bagi hasil dan margin dari jual beli. Sedangkan di bisnis konvensional, biasanya kita akan menemui dengan namanya bunga. Intinya, bisnis syariah dan konvensional itu dibedakan dari sumber bisnisnya, yaitu bisnis syariah itu sangat dan memang berpegang pada Al-Quran dan hadis melalui fikih-fikih muamalahnya. Sedangkan konvensional itu berdasarkan pola pikir manusia. Jadi, di dalam bisnis syariah itu dipertimbangkan mana yang halal, mana yang haram. Jadi tidak semua bisnis bisa dilakukan. Karena syaratnya bisnis syariah itu adalah hal yang halal dari inputnya, prosesnya maupun outputnya. Tapi gitulah keadilan Allah. Allah menciptakan lebih banyak bisnis pekerjaan yang halal daripada yang haram. Sedangkan konvensional itu semua bisa jadi halal asal ada profitnya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dimengerti dengan mudah. Karena memang saya akan memberikannya dengan ringan agar mudah untuk dipahami. Berikutnya saya akan memberikan tugas pertama dari mata kuliah ini. Ketentuannya yang pertama, cari suatu artikel yang terdapat pembahasan tentang bisnis syariah, baik dari buku, majalah, koran, internet, atau lain sebagainya. Yang penting dicantumkan sumbernya dari mana. Yang kedua, tuliskan bentuk bisnis syariah apa secara umum yang ada di dalam artikel tersebut. Lalu berilah komentar mengapa bisnis tersebut dikategorikan sebagai bisnis syariah.
Nanti file akan dikumpulkan dalam bentuk Word, maksimal 3 halaman. Untuk spasi, paragraf, tulisan itu bebas, tergantung kreasi kalian. Batas pengiriman tugas ini adalah tanggal 12 Oktober 2020, hari Senin. Tugas dikirimi bisa melalui email atau bisa melalui WhatsApp. Jangan lupa untuk menyertakan nama lengkap dan NIM. Tugas ini sangat penting karena akan menjadi penilaian untuk mata kuliah pengantar bisnis syariah ini. Diharapkan mahasiswa untuk mengerjakan tugas ini dengan baik dan mengerti, sebab tidak menutup kemungkinan akan menjadi bahan kita untuk ujian tengah semester nanti. Selamat bertugas. Semoga tidak ada hambatan dalam mengerjakan tugas ini. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan pertemuan pertama kita dalam mata kuliah penghantar bisnis syariah. Walaupun secara online, saya mengharapkan semua mahasiswa mengerti dan menikmati kuliah ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Dan saya ingin memberikan suatu caption atau quote yang bisa kalian baca sendiri. Sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.